singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Dalam matematika, teknik dan manufaktur, sebuah benda putar adalah sebuah gambar benda yang diperoleh dengan memutar sebuah kurva bidang sepanjang garis lurus yang terletak pada bidang yang sama. Perhatikan gambar ilustrasi di samping. Kurva Y sama dengan fx dengan batas bawah A dan batas atas B diputar dengan sumbu X, maka akan terbentuk sebuah benda. Salah satu bentuk pengaplikasian dari integral selain untuk menghitung luas di bawah kurva juga berguna untuk menghitung suatu volume benda putar. Yang dimaksud dengan volume benda putar adalah volume yang diperoleh dari sebuah luasan yang diputar dengan proses putar tertentu, atau sumbu X atau sumbu Y. Contoh paling sederhana dari benda putar yaitu pada sebuah tabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, Prodi Matematika semester 3. Volume sebuah tabung diperoleh dari luas alas berbentuk lingkaran yang dikalikan dengan tinggi. Apabila alas sebuah tabung dinyatakan dengan fungsi A dalam kurung X tutup kurung dan tinggi dari benda putar tersebut yaitu panjang selang dari titik A ke B pada sumbu X dan Y, maka volume pada benda putar tersebut dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan B ke A dalam kurung X tutup kurung DX. Ya baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang volume benda putar suatu kurva yang diputar mengelilingi sumbu X. Baiklah, langsung saja kita perhatikan gambar yang pertama, yaitu gambar segitiga. Jadi, apabila gambar segitiga seperti ini diputar terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan benda kerucut. Hasil benda yang terbentuk yaitu seperti ini. Ini segitiga yang awal. Namun setelah diputar terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan kerucut. Langsung ke gambar yang kedua, yaitu gambar setengah lingkaran. Apabila setengah lingkaran diputar terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bola. Bentuk segitiganya yang ini, lalu apabila diputar terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan lingkaran atau bola. Luasan di bawah Y sama dengan Fx apabila diputar dengan sumbu putar A dan B, maka akan menghasilkan sebuah silinder dengan selisih A dan B. Apabila kita akan mencari volume dari benda putar menurut sumbu X, maka rumusnya yaitu P sama dengan P dikali dengan integral dengan batas bawah A dan batas bawah B dikali dengan Fx kuadrat dikali dx. Kita lanjut ke contoh soal, yaitu volume benda putar yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dan sumbu Y diputar mengelilingi sumbu X. Sekarang kita akan mencari titik potong parabola dan garis, yaitu Y sama dengan 0, di mana kita masukkan yang ini berarti X kuadrat min 2X sama dengan 0. Berarti ini sama artinya dengan X min 2 sama dengan 0. Jadi X1 yaitu 0 dan X2 sama dengan 2. Dari hasil perpotongan antara parabola dan garis dapat kita tentukan kurva dari Y sama dengan X kuadrat min 2X, yaitu yang ini adalah Y-nya, sedangkan yang ini adalah X-nya, di mana perpotongannya yaitu di titik 0 dan 2. Berarti di sini kita arsir. Yang ini adalah perputaran
sumbu X-nya. Ini adalah kurva dari Y sama dengan X kuadrat min 2X. Sekarang kita akan menemukan volumenya, yaitu dengan rumus Pi sama dengan Pi dikali integral batas bawah A dan batas bawah B F X kuadrat dikali dx. Oke, kita langsung masukkan, yaitu Pi integral 0,2 dikali dengan X kuadrat min 2X kuadrat dx. Sekarang kita akan hitung X kuadrat min 2X kuadrat, yaitu sama dengan Pi 0 integral 0 dan 2, yaitu X kuadrat min 2X X kuadrat min 2X. Hasilnya yaitu Pi integral 0 dan 2, yaitu hasilnya yang ini adalah X pangkat 4 min 4X pangkat 3 plus 4X kuadrat dikali dengan dx. Sekarang kita akan mengintegralkan hasil yang ini. Berarti Pi integral 1/5 X pangkat 5 dikurangi dengan X pangkat 4 ditambah 4/3 X pangkat 3 2 0. Sekarang kita jabarkan, berarti Pi kita ganti X nya itu menjadi 2 dan 0, berarti 1/5 X yang pertama kita ganti dengan 2, berarti 2 pangkat 5 dikurangi dengan 2 pangkat 4 ditambah 4/3 2 pangkat 3 dikurangi dengan, kita ganti lagi X nya menjadi 0, dikurangi dengan 1/5 0 pangkat 5 dikurangi 0 pangkat 4 plus 4/3 0 pangkat 3. Berarti Pi 1/5 2 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 4 ditambah 4/3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 1/5 0 pangkat 5 dikurangi 0 pangkat 5 ditambah 4/3 dikali 0 pangkat 3. Hasilnya yaitu sama dengan Pi 240/15, karena kita hasil dari ini yaitu kita samakan menjadinya 15 dikurangi dengan 0 atau sama dengan 240 dibagi 15 sama dengan 16. Berarti hasilnya yaitu 16 Pi satuan volume. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai volume benda putar suatu kurva yang diputar mengelilingi sumbu Y. Perhatikan grafik yang ini. Kita mempunyai batas bawah Y-nya A dan batas atasnya B, yang dimana kita mempunyai Fx atau Y sama dengan Fx. Ini dia garisnya. Nah, ketika graf ini kita putar dengan sumbu Y, kita putar dengan sumbu Y, maka benda yang terbentuk menjadi seperti ini, menjadi sebuah benda, yaitu Y sama dengan Fx. Nah, ketika kita mempunyai benda seperti ini, lalu pertanyaannya bagaimana cara kita menghitung volume benda yang ini? Menghitung volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y tidak jauh berbeda dengan cara menghitung volume benda putar yang mengelilingi sumbu X. Kita tinggal membalik yang semulanya Y sama dengan X menjadi X sama dengan Y. Misalkan kita mempunyai persamaan Fx sama dengan 2x min 1. Nah, kita tinggal mengeluarkan x-nya. Misalkan Fx ini adalah Y sama dengan 2x min 1. Nah, kita tinggal pindah luas, ini 2x
sama dengan Y min 1 dibagi 2. Nah, maka inilah yang kita masukkan ke rumusnya nanti. Nah, untuk menghitung volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y, rumusnya yaitu V sama dengan F P integral atas bawah A D F Y kuadrat D. Jadi inilah rumus untuk menghitung benda putar yang mengelilingi sumbu Y, yakni P sama dengan P integral dengan batas bawah A kemudian batas bawah atas B dengan FY kuadrat DY. Selanjutnya kita akan beralih ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan volume benda putar bila daerah yang dibatasi oleh fungsi fx sama dengan 4 dikurangi x kuadrat, sumbu x dan sumbu y diputar 360 derajat terhadap A sumbu x dan B sumbu y. Nah, penyelesaian untuk yang A, untuk sumbu x diputar mengelilingi sumbu x. Nah, untuk langkah yang pertama yang kita lakukan, kita akan menentukan titik potong antara fx sama dengan 4 dikurangi x kuadrat dengan sumbu x. Jadi fx sama dengan 4 min x kuadrat. Ini fx y sama dengan 4 dikurangi x kuadrat. Untuk nilai sumbu untuk titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya itu bernilai 0. Maka 0 sama dengan 4 min x kuadrat. Sehingga kita ubah 4 dikurangi x kuadrat sama dengan 0. Jadi kita ubah ke dalam bentuk selisih 2 kuadrat, yakni 4 ini kita peroleh dari 2 pangkat 2 dikurangi x pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga ini sama dengan 2 min x 2 plus x. Kita ingat kembali bentuk dari selisih 2 kuadrat, yakni misalkan a kuadrat dikurangi b kuadrat sama dengan a plus b dikali a min b. Itulah sehingga kita menghasilkan nilai x-nya, yakni 2 min x sama dengan 0, min x sama dengan min 2, kemudian x sama dengan 2. Nah, untuk nilai x yang kedua yakni 2 plus x. Nah, setelah kita menentukan titik potongnya, maka kita dapatkan grafik dari atau kurva dari y sama dengan 4 min x kuadrat, yakni seperti ini. Bentuknya per 4 lingkaran. Yang ini, yang kita arsir ini. Nah, benda ini kita akan putar dengan sumbu putar x. Untuk mencari volume benda putar dengan sumbu x, maka rumusnya yakni P sama dengan P batas bawah A B Fx kuadrat Px. Kita tinggal masukkan nilai dari Fx-nya, yakni 4 min x kuadrat ke dalam rumus yang ini. P. Nah, perhatikan untuk nilai A. Nilai A itu mengindikasikan atau menyatakan batas bawah. Batas bawah dari kurva ini yaitu 0. Kemudian batas atasnya 2. Nah, untuk Fx-nya yakni 4 min x kuadrat. Kita masukkan 4 min x kuadrat. Kita kuadratkan lagi. Dx sama dengan P. Hasil kuadratnya ini yakni 16 min 8x kuadrat ditambah x pangkat 4 dx. Setelah itu kita integralkan dari fx ini. Jadi sama dengan
Pi kali 16, kita integralkan 16x min 8 per 2 tambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 per 4 tambah 1 x 4 tambah 1 dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 sama dengan pi. Nah, untuk ini adalah bentuk integral tentu, maka kita akan masukkan nilai dari batas atas dan batas bawahnya. Jadi 16x kita sudah menambah dulu 8 per 3 x pangkat 3 plus 1 per 5 x pangkat 5 per 2. Ini sama dengan pi. Kita masukkan nilai x sama dengan 2. 16 dikali 2 dikurangi 8 per 3 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 per 5 2 pangkat 5 dikurangi dengan 16 dikali 0 dikurangi 8 per 3 0 pangkat 3 ditambah 1 per 5 0 pangkat 5. Nah, kita selesaikan pi ini 16 kali 2 itu 32 dikurangi 8 kali 8 itu 64 jadinya 64 per 3 ditambah 2 pangkat 5 itu 32 sehingga 32 per 5 dikurangi ini hasilnya 0 dikurangi 0 ditambah 0 sehingga kemudian hasilnya kita taruh pi. Setelah kita sederhanakan ini menghasilkan 16 2 per 3 16 2 per 3 dikurangi 0 ini sama dengan pi kali 16 2 per 3 atau bisa kita rubah menjadi 16 2 per 3 pi satuan volume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazinatul Asrar. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, program studi pendidikan matematika semester 3. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang volume benda putar, di mana di sini diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y dengan persamaan kurva Y sama dengan 4 negatif X kuadrat. Berarti X kuadratnya sama dengan 4 negatif Y. Nah, di sini sudah ditemukan X sama dengan plus minus akar 4 negatif Y. Nah, karena di sini berada di kuadran 1 ya. Nah, ini berada di kuadran 1, maka kita akan mengambil nilai yang positif ya. Karena berada di kuadran 1, kita akan mengambil nilai X-nya itu yang positif, yaitu akar 4 negatif Y. Nah, sehingga luasan M memotong sumbu Y di titik 0,0 dan 0,4. Nah, sehingga kita dapat simpulkan volume benda tersebut yaitu volume sama dengan pi batas bawah, batas atas, batas bawah, F Y kuadrat dy. Sini kita akan menggunakan integral ya. Oke, selanjutnya di mana kita langsung substitusikan, di mana kita akan mendapatkan pi batas atasnya 4, batas bawahnya 0. Substitusikan nilainya yaitu akar 4 negatif Y kuadrat, turunkan ke Y dy. Sama dengan pi batas atas, batas bawah 4 negatif Y dy. Dari mana 4 negatif Y? Yaitu akar 4 negatif Y kuadrat.
ketika akar kita kalikan atau kuadratkan, maka akarnya akan hilang. Tersisalah tinggal 4 negatif Y. Selanjutnya, kita mendapatkan Pi 4Y negatif setengah Y kuadrat, batas atasnya 4, batas bawahnya 0. Dari mana? Yaitu kita turunkan ke Y. Di mana di sini ada konstanta 4 menjadi 4Y. Langsung saja menjadi 4Y. Dikurangi, di sini ada Y, di sini ada 1Y, pangkat 1. Berarti kita akan mendapatkan setengah Y kuadrat. Batas atasnya 4, batas bawahnya 0. Sekarang kita substitusikan nilai dari batas atas dan nilai dari batas bawahnya. Di mana kita di sini akan mendapatkan Pi 4 dikali 4, batas atasnya kita substitusikan terlebih dahulu. Yang di sini kita mendapatkan 4 kali 4 dikurangi setengah 4 kuadrat. Nah, di sini 4 kali 4 16 dikurangi setengah pangkat setengah kali 16 dikurangi 2 sama dengan 16 dibagi 2 ya, maaf. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Batas bawahnya 4 kali 0 sama dengan 0 dikurangi setengah kali 0 kuadrat sama dengan 0. 0 kurangi 0, 0. Berarti kita akan mendapatkan 8 pi satuan luas. Jadi apabila luasan M diputar sejauh 360 derajat mengelilingi sumbu Y akan menghasilkan satu volume sebesar 8 pi satuan volume. Oke, sampai sini presentasi dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.